Selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita bersama-sama kembali untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kemampuan di dalam menangani setiap permasalahan hidup ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, bahkan memimpin kita di dalam hidup ini. Biarlah kita sama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak lewat pujian ajaib benar anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah dan doa malam hari ini kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian besarkan nama Tuhan.
bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Pada malam hari ini kita akan berdoa untuk gerakan social distancing dan mereka yang terjangkit agar Tuhan yang menolong. Lalu mari kita terus berdoa untuk para tenaga medis, para dokter yang hari ini terus berjuang agar mereka dijagai oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terlebih lagi diberikan hikmat untuk boleh menolong para pasien yang sedang dirawat. Kita juga berdoa agar seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, seluruh umat-umat Tuhan di dunia ini agar terus dijaga oleh Tuhan. Yang masih sehat dilindungi, yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mungkin kehilangan sanak saudara mereka, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan mereka. Mari kita juga berdoa untuk setiap masyarakat agar diberikan kesadaran mendukung himbauan pemerintah dan juga himbauan para tenaga kesehatan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, agar kondisi bangsa kita, kondisi dunia ini boleh segera diatasi. Mari kita juga terus berdoa untuk seluruh pekerja yang bergumul untuk social distancing seperti petani, nelayan, buruh, dan lainnya agar Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa untuk kondisi dunia hari ini, kondisi bangsa kami yang sedang bergumul untuk melepaskan diri dari virus corona yang melanda kondisi dunia hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami semua. Setiap mereka yang sedang dirawat ataupun setiap mereka yang sedang sakit saat ini, Tuhan Engkau sungguh-sungguh berbelas kasihan memberikan kesembuhan di dalam keajaiban yang berasal dari Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada setiap pergumulan hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka yang mungkin ada yang kehilangan sanak saudara mereka karena virus ini Tuhan. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka agar mereka senantiasa memiliki pengharapan di dalam hidup, menjalani hidup hari ini Tuhan. Kuatkan setiap mereka Tuhan, agar mereka yang kehilangan sanak saudara sungguh-sungguh boleh terus menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk rekan-rekan medis, para dokter, para perawat, dan semua yang bertugas di dalamnya Tuhan sebagai garda terdepan. Biarlah Tuhan menjagai mereka. Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk boleh segera mengatasi setiap persoalan ini. Setiap mereka Tuhan yang mungkin kekurangan alat-alat tenaga medis, alat-alat perlengkapan diri, Tuhan Engkau yang cukupkan. Lindungi saudara kami, para dokter yang berjuang hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka bertugas Tuhan, kiranya kuasa-Mu menaungi saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu, seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh umat manusia yang sedang berjuang untuk wabah ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi mereka. Tuhan jauhkan wabah ini dari hidup kami semua Tuhan. Dan berikan kami sukacita. Dan tolong kami untuk boleh melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong setiap pekerjaan kami. Tuhan tolong setiap kondisi ekonomi kami Tuhan. Baik kondisi ekonomi seluruh dunia maupun kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat-Mu. Tuhan berikan kesehatan.
Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, agar Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kami bersama-sama di dalam bangsa ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kesadaran masyarakat dalam mendukung himbauan pemerintah, dalam mendukung himbauan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama Tuhan. Bahkan himbauan para medis dan juga tokoh-tokoh kesehatan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh sadar. Jika kesadaran kami sungguh-sungguh ada Tuhan, kami pun memiliki bukti bahwa kami mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pekerja yang mungkin bergumul soal social distancing, ataupun bergumul untuk tidak keluar rumah Tuhan. Setiap mereka yang mungkin seperti petani, nelayan, buruh, ataupun para pekerja yang lain Tuhan, yang sedang bergumul karena masalah ekonomi yang terbatas di dalam rumah mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu mereka tidak akan kelaparan. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka Tuhan. Setiap anak-anak mereka, keluarga mereka membutuhkan makan hari ini, Tuhan, turunlah dengan kuasa-Mu, uluran tangan-Mu bagi setiap mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Kabupaten Sumbawa. Tuhan, terus lindungi kami semua di kabupaten ini Tuhan, sehingga kami pun terus ditolong. Setiap saudara kami yang bergumul dalam banyak hal, Tuhan tolong setiap mereka. Mungkin ada di antara setiap kami di kabupaten ini Tuhan yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Engkau sembuhkan setiap kami Tuhan. Setiap mereka mungkin bergumul karena persoalan keluarga, Tuhan tolong mereka. Setiap mereka bergumul karena persoalan ekonomi, Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dimampukan, dikuatkan, ditolong oleh Tuhan keluar dari setiap pergumulan ini. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
saudaraku yang dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Jika Bapak Ibu dan Saudara kebetulan memegang Alkitab, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita sekalian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rasul Petrus memberikan pengarahan-pengarahan istimewa. Pertama-tama bagi para penatua, bagaimana mereka harus bertingkah laku terhadap kawanan gembalaan mereka. Lalu bagi orang-orang muda supaya bersikap patuh dan rendah hati, dan supaya menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Allah. Dia selalu menasihati semuanya supaya menguasai diri, berjaga-jaga terhadap godaan, dan teguh di dalam iman, sambil berdoa dengan sungguh bagi mereka yang dalam penggembalaan. Dengan begitu ia menutup suratnya dengan doksologi hikmat, salam terhadap satu sama lain, serta dengan berkat kerasulannya. Secara khusus di dalam bagian ini teristimewa ketika kita baca di dalam ayatnya yang ke-7 tadi, Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu, bahkan zaman sekarang juga, berada dalam situasi yang amat berat. Jadi dengan tepat ia bisa menduga bahwa apa yang sudah dibuatkannya dulu mengenai kesukaran yang akan melanda mereka bisa memicu kekhawatiran dan rasa takut yang besar di dalam diri mereka mengenai datangnya kesukaran-kesukaran itu. Dan apa akibatnya bagi diri mereka, keluarga mereka, dan jemaat Allah? Maklum bahwa kekhawatiran ini akan menjadi beban berat dan cobaan yang menyakitkan. Dia pun memberikan nasihat terbaik dan melandasinya dengan alasan yang kuat. Nasihat yang diberikan kepada jemaat saat itu supaya menyerahkan segala kekhawatiran mereka atau seluruh kekhawatiran mengenai diri mereka kepada Allah. Sekali lagi di sana Petrus berkata bahwa serahkanlah kekhawatiranmu yang sangat menyakitkan dan meresahkan itu, yang melukai jiwamu dan menyayat hatimu, ke dalam pemeliharaan Allah yang berhikmat dan penuh kasih karunia. Percayalah kepada Tuhan dengan pikiran tenang dan teguh, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia atau Allah bersedia melepaskan kekhawatiranmu, dan Ia akan menolong engkau. Dia akan meluputkanmu dari apa yang engkau takutkan, atau mendukungmu di dalam perjalanan hidup. Dia akan mengatur seluruh peristiwa bagimu sehingga engkau diyakinkan mengenai kasih dan kelembutannya sebagai Bapa yang terus bersama-sama dengan umat-umatnya. Dan semuanya akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan mencelakai, melainkan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kita bisa bandingkan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Hal-hal yang dapat kita ketahui di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang Kristen yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya cenderung kita merasakan ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir dan bahkan meresahkan di dalam hidup ini.
Rasul Petrus menyebutnya segala kekhawatiran, menegaskan bahwa hidup orang Kristen seringkali diperhadapkan kepada kekhawatiran pribadi, kekhawatiran keluarga, kekhawatiran dalam kondisi hidup, kekhawatiran mengenai masa kini dan masa depan, kekhawatiran diri sendiri, kekhawatiran mengenai orang lain, bahkan kekhawatiran di dalam banyak hal. Kekhawatiran itu muncul dari ketidakpercayaan dan seringkali muncul karena keraguan-raguan akan pertolongan Allah. Saat kekhawatiran itu menyiksa dan meresahkan pikiran, membuat kita tidak layak, bahkan tidak mampu menjalani hidup ini. Kekhawatiran kita seringkali menghalangi kita untuk menikmati sukacita yang Allah berikan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, penawar terbaik untuk menghadapi kekhawatiran adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam melewati setiap pergumulan hidup, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Karena Ia yang memelihara kehidupan kita. Mari kita berkata, di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan, aku menyerahkan seluruh kekhawatiranku kepadamu. Karena saya tahu bahwa Engkau yang memelihara hidupku. Engkau yang selalu merencanakan yang terbaik. Bahkan tidak ada rencanamu yang gagal di dalam hidup kami. Segala perjalanan hidup yang seringkali kami khawatirkan, Engkau sungguh-sungguh hadir Tuhan untuk memberikan kami pertolongan, menolong kami. Dan mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita menjalani hidup ini dengan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Karena saya tahu bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik di dalam hidup ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan menolong kami. Di dalam perjalanan hidup kami Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau menemani kami baik dalam suka maupun dalam duka. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup hari ini Tuhan, yang dirasakan oleh seluruh umat di dunia ini, seluruh bangsa kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Dan kami sanggup berkata kepadamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu yang selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Lepaskan kami dari setiap kekhawatiran kami. Lepaskan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Lepaskan kami dari setiap ketakutan yang kami hadapi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami di dalam perjalanan hidup. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Dan Engkau tahu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami semua. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali melanjutkan pujian kita dengan pujian Allah kuasa melakukan. Kita pujikan pujian ini sebanyak 2 kali. Allah kuasa melakukan segala
oleh Tuhan, demikian seluruh rangkaian doa malam kita. Dan mari sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan, mensyukuri setiap perjalanan hidup kita karena Tuhan selalu hadir. Kondisi tidak menghalangi kita untuk menikmati perjalanan hidup ini, tetapi satu keyakinan yang pasti, bahwa Tuhan selalu hadir di dalam perjalanan hidup kita. Baik dalam suka dan duka, Ia selalu menyayangi kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, karena kami punya iman untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa baik dalam kondisi kami sehat, sakit, suka dan duka, dalam kondisi apapun Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mulai berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh mendengar doa kami. Dan sekali lagi, kami berdoa untuk kondisi dunia, kondisi bangsa kami, dengan adanya virus corona hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan. Tuhan, lepaskan kami. Tuhan, tolong kami semua, sehingga kami terbebas dari wabah ini. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sertai mereka pada malam hari ini. Jika mereka akan beristirahat, mereka akan tidur, mereka akan menikmati sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan, lindungi mereka. Ataupun setiap saudara kami, para tenaga medis yang tidak sempat beristirahat ataupun meletakkan kepala mereka karena tugas panggilan pelayanan yang mulia. Tuhan, Engkau tolong juga mereka. Berikan sukacita dan damai sejahtera, lindungi mereka semua Tuhan. Mungkin ada yang harus meninggalkan keluarga mereka karena tugas dan panggilan pelayanan itu Tuhan. Kami percaya Engkau pun juga melindungi mereka Tuhan. Ataupun setiap pemerintah kami yang bertugas, ataupun setiap keamanan TNI dan Polri yang bertugas hari ini Tuhan, Engkau lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kasihani kami semua, sehingga kami terbebas dari wabah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi. Biarlah Tuhan menolong kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah berkat Tuhan akan selalu menolong kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, yang kasih-Nya dari kekal hingga kekal, dalam anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya Allah yang Tritunggal itu menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara.